Hani. 난 지금 널 향해 달려가고 있어. 숨이 턱까지 차올라. 괜찮아. 잠시 후 널 마주할 생각에 가슴이. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji serta syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan ridhonya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas individu sebagai bentuk tugas akhir video pembelajaran yang berjudul Perkembangan Anak di Sekitar Rumah Usia 3 tahun dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Dan tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'at, serta kita selaku umatnya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Arifin Ahmad, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku dosen mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak, yang mana telah memberikan berbagai bimbingan akhlak maupun materi dan telah mendukung jalannya perkuliahan di semester 2 ini. Sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak ini. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menyimak beberapa hal yang akan saya bahas dalam beberapa menit ke depan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Hani Yusliani dengan NPM 215060067 dari kelas 2B dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pasundan Bandung. Di sini saya akan membahas seputar perkembangan anak dalam rentan usia 3 tahun. Let's get started. Nah, sebelum kita membahas perkembangan pada anak usia 3 tahun, kita harus tahu dulu nih apa sih itu perkembangan dan apa sih itu perkembangan pada anak. Nah, di sini Desmita mengartikan bahwa perkembangan merupakan perubahan yang berkesinambungan dan progresif dalam organisme dari lahir sampai mati, pertumbuhan, perubahan dalam bentuk, dan dalam integrasi dari bagian-bagian jasmania ke dalam bagian-bagian fungsional dan kedewasaan atau kemunculan pola-pola asasi dari tingkah laku yang tidak dipelajari. Nah, Desmita juga menjelaskan bahwa perkembangan mencakup perubahan fisik dan di dalamnya perubahan terjadi secara terus-menerus dari fungsi jasmania dan rohaniahnya menuju ke tahap yang lebih matang. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa perkembangan pada anak merupakan suatu proses di mana anak mengalami perubahan-perubahan seiring berjalannya waktu yang mencakup perubahan fisik dan di dalamnya perubahan terjadi secara terus-menerus dari fungsi jasmania dan rohaniahnya menuju tahap yang lebih matang dari anak itu lahir sampai meninggal dunia. Nah, dan dapat dikatakan juga bahwa perkembangan ini mengacu pada urutan perubahan-perubahan fisik, bahasa, emosi, dan pemikiran yang terjadi pada anak sejak lahir hingga awal masa dewasa. Selama proses ini, anak berkembang dari yang awalnya bergantung pada orang tua menjadi pribadi yang lebih mandiri dari sebelumnya. Proses tumbuh dan berkembangnya anak menjadi hal yang paling diamati oleh orang tua. Tidak hanya dapat diamati, orang tua juga kini bisa membantu anak agar tumbuh menjadi pribadi yang baik dengan cara mengetahui dan memperhatikan dengan seksama berbagai macam aspek perkembangan anak dari usia dini.
selain fisik tadi, banyak hal lain yang dapat mempengaruhi perkembangan anak, seperti kejiwaannya, hal-hal yang bersifat sosial, hingga mental. Oleh karena itulah dirasa penting bagi orang tua untuk mengetahui aspek-aspek apa saja nih yang dapat mempengaruhinya agar dapat mengambil langkah yang tepat untuk membantu perkembangan anak. Perkembangan anak ini sangat dipengaruhi oleh faktor genetika atau gen yang dibawa atau diturunkan oleh orang tua, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi selama kehidupan prenatalnya. Nah, maka dari itu, sifat, karakter, dan juga tingkah laku dari masing-masing anak itu pastinya berbeda. Nah, meski begitu, peran dari luar atau peran eksternal juga berpengaruh pada perkembangan anak. Perkembangan anak juga dipengaruhi oleh faktor penting, yaitu lingkungan keluarga dan juga lingkungan sekitarnya. Dan ini benar adanya seperti yang dikatakan oleh Robert Harvey Hart ini mengatakan bahwa benar lingkungan sekeliling tempat tinggal anak tersebut dan juga peran dari orang tuanya. Robert juga mengutarakan bahwa tugas perkembangan anak dipelajari hanya sekali, seperti berjalan, berlari, dan yang lainnya. Nah, faktor eksternalnya ini seperti lingkungan keluarga, faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan demikian, tumbuh kembang berhubungan langsung dengan gizi anak, kesejahteraan, pola pengasuhan, pendidikan, serta interaksi mereka dengan teman sebayanya. Berikutnya, mengenai prinsip-prinsip dan arah perkembangan pada anak. Yang pertama, adanya perubahan. Dengan seiring berjalannya waktu, anak yang terus berkembang pasti akan mengalami perubahan, entah itu dari sikapnya, tata cara bicaranya, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, ada perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Selanjutnya ada perkembangan dapat berasal dari hasil proses kematangan dan belajar. Nah, pola perkembangan memiliki karakteristik yang dapat diramalkan, sehingga terdapatnya perbedaan pada setiap anak dalam perkembangannya. Nah, yang terakhir ada setiap tahap perkembangan pada anak memiliki bahaya yang potensial. Selanjutnya ada jenis-jenis perkembangan pada anak yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yang pertama ada perkembangan nilai agama dan moral. Aspek yang pertama dan yang paling utama untuk diajarkan kepada anak itu adalah nilai agama dan juga moral. Hal ini berfokus dalam menanamkan nilai-nilai dasar, norma-norma yang berlaku hingga kesadaran. Anak perlu mengenal agama dan menjalankan ibadah agar lebih memahami arah hingga tujuan mereka dengan baik sejak dini. Lalu yang kedua ada perkembangan motorik atau perkembangan fisik. Dalam perkembangan fisik ini mencakup bagaimana anak-anak belajar bergerak dan menggunakan otot-otot mereka. Ini dapat dipasahkan menjadi keterampilan motorik besar seperti menggunakan otot untuk berdiri, berjalan, dan berlari, serta ada keterampilan motorik kecil seperti menggunakan otot mereka untuk makan, menggambar, dan juga menulis. Lalu yang ketiga ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini berhubungan sangat erat dengan akal dan pikiran seseorang. Perkembangan kognitif ini meliputi pengetahuan, kemampuan berpikir, watak, belajar memahami, menyelesaikan masalah, dan juga mengingat. Lalu selanjutnya ada perkembangan bahasa. Dalam perkembangan bahasa ini mencakup bagaimana anak belajar mengenal bahasa, kata dan kalimat, dan juga menggunakan bahasa isyarat dan tubuh untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ini juga meliputi bagaimana mereka belajar memahami komunikasi dari orang lain. Lalu yang kelima ada perkembangan sosial dan emosional. Perkembangan sosial adalah bagaimana anak-anak belajar mengembangkan hubungannya dan kerjasamanya dengan anggota keluarga, teman, serta para guru. Sementara itu, perkembangan emosional meliputi bagaimana anak belajar mengekspresikan sesuatu, memahami dan menangani emosi mereka. Ini juga termasuk bagaimana mereka memimpin sebuah kegiatan serta menunjukkan rasa kepercayaan diri mereka, keingintahuan mereka, dan juga kreativitasnya. Bagaimana anak mengenali perasaan dirinya sendiri serta mempelajari perasaan orang lain agar dapat hidup bersama dalam masyarakat. Lalu yang terakhir ada perkembangan seni. Nah, perkembangan seni ini di setiap anak yang terlahir bersifat imajinatif dan memiliki sisi seni mereka sendiri.
Nah, anak ini akan tertarik untuk mengekspresikan diri dan juga mulai mengeksplorasi diri mereka dalam banyak hal dari sisi kesenian seperti musik, lukisan, kerajinan, drama, dan juga masih banyak lagi yang lainnya. Tahap perkembangan psikologi pada anak yang pertama ada prenatal stage. Pada tahap ini itu sebagai struktur makhluk satu sel hingga kelahiran. Tahap ini terdiri dari germinal stage, embryonic stage, dan juga fetal stage. Yang kedua ada infancy stage. Pada tahap ini berada pada rentan usia kelahiran hingga 18 atau 24 bulan. Lalu selanjutnya ada early childhood. Pada tahap ini berlangsung dari bayi sampai usia 5 atau 6 tahun. Nah, lalu ada middle and late childhood. Pada fase perkembangan dalam psikologi pada tahap ini berlangsung pada rentan usia 6 sampai 11 tahun. Dan tahap perkembangan psikologi yang lainnya yaitu adolescence, early adulthood, middle adulthood, dan juga late adulthood. Kemudian ada tahap-tahap pada perkembangan kognitif anak, yaitu menurut ahli psikolog, yaitu Jean Piaget, tahap-tahap pada perkembangan kognitif pada anak itu ada 4, yaitu yang pertama ada tahap sensori motor pada umur 0-2 tahun, lalu ada tahap praoperasional dari umur 2-7 tahun, lalu ada tahap operasional konkret pada umur 7-11 tahun, dan yang terakhir ada tahap operasional formal atau usia 12 tahun ke atas. Namun pada beberapa anak ini perkembangan kognitif ini ada yang tidak sesuai dengan rentang usianya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan anak pada usia 3 tahun. Sebelumnya izin memperkenalkan tokoh anak yang saya ambil sebagai contoh, yaitu yang bernama Farel Hanan Al-Fatih yang berusia 3,5 tahun, dan ia juga sangat aktif dalam belajar hingga bermain. Di usia 3 tahun, anak mulai memiliki kehendak dan kontrol terhadap dirinya sendiri. Pada fase ini, anak mulai melepaskan ketergantungannya terhadap orang tua. Anak yang berusia 3 tahun tindakannya lebih bisa diprediksi ketimbang anak yang berusia 2 tahun. Ia lebih bisa fokus dengan apa yang dipegangnya dan tidak mudah terdistraksi perhatiannya. Namun, seiring dengan tingkah lakunya yang sering membawa kegembiraan di tengah keluarga. Pada fase perkembangan psikologis, anak ini termasuk ke dalam fase early childhood yang juga dikenal sebagai periode atau fase prasekolah. Perkembangan yang paling penting yaitu perkembangan nilai dan agama. Anak adalah peniru terbaik, jadi berikanlah mereka sesuatu yang hebat untuk ditiru. Di sini anak mulai dididik serta diberikan contoh teladan yang baik oleh orang tuanya mengenai agama dan ibadahnya agar mereka dapat menjadi pribadi yang baik di masa depan. Baik, sekarang bisa kita lihat juga ya contoh anak ini sudah mulai dibiasakan oleh orang tuanya untuk sholat dan sholat Jumat di masjid dan tidak lupa juga ditemani dan dipantau pula oleh orang tuanya. Tak lupa anak pun diperdengarkan dan diajarkan dengan meniru orang tuanya untuk mengaji surat-surat pendek dan doa-doa sederhana seperti doa kepada kedua orang tua, doa sebelum tidur, dan doa sebelum makan. Seperti yang dapat kita lihat juga di video berikut ini ya. Nah, seiring dengan perkembangannya, kemampuan anak tersebut semakin meningkat. Seperti pada contoh video tadi bahwa anak juga menjadi dapat menghafal surat dan doa-doa yang telah ia pelajari bersama kedua orang tuanya. Ada beberapa perkembangan fisik yang sudah bisa dicapai oleh anak berusia 3 tahun. Anak ini tentu tidak hanya bisa berlari, berjalan, melompat, dan menyeimbangkan diri sambil berdiri dengan satu kaki dengan penuh percaya diri. Anak berusia 3 tahun bahkan sudah mampu menuruni tangga jauh lebih cepat karena ia sudah bisa menggunakan kakinya secara bergantian dengan lebih seimbang. Umumnya mereka juga bisa mencuci tangan dan kaki sendiri serta menggunakan baju atau seragam secara mandiri. Namun untuk memasang kancing dan tali sepatu masih menjadi salah satu tantangan bagi mereka. Keterampilan motorik halus anak usia 3 tahun bisa dilihat dari kemampuannya untuk menyalin gambar, lingkaran, dan kotak, menggambar menggunakan krayon, serta menulis beberapa huruf kapital sederhana seperti yang dapat kita lihat dari video ya.
Nah, lalu ada perkembangan kognitif pada anak. Perkembangan kognitif pada anak usia 3 tahun ini masuk ke dalam tahap praoperasional yang dari jangka waktu umur 2-7 tahun. Dikatakan tahap praoperasional karena pada tahap ini anak belum memahami pengertian operasional, yaitu proses interaksi suatu aktivitas mental di mana prosesnya bisa kembali ke titik awal berpikir logis. Pada usia 3 tahun, anak akan lebih sering bertanya kepada orang tuanya. Mungkin orang tua juga akan merasa jengkel mendengar kalimat tanya yang diajukan setiap hari. Namun, ketahuilah bahwa hal ini memang merupakan bagian dari tumbuh kembangnya agar ia berkembang dengan baik. Jadi, jangan pernah berpikir untuk menjawab dengan asal-asalan dan membohonginya. Kemampuan lain yang bisa dilakukan oleh anak usia 3 tahun adalah kemampuan mengingat bagian-bagian kecil cerita dari buku favoritnya. Lebih seru lagi nih, mereka juga bisa memerankan tokoh idolanya saat bermain peran. Anak usia 3 tahun biasanya juga sudah mampu memberitahu pada orang tua kapan dia harus pergi ke toilet, tetapi dia juga mungkin saja sesekali masih suka mengumpul pada malam hari. Jadi untuk perkembangan anak, orang tua teruslah mendorong minat mereka dalam kegiatan yang memancing kreativitas dan imajinasi, bisa dengan mewarnai, menggambar, dan memastikan agar tangan mungil mereka sibuk bermain-main. Dengan berbagai jenis permainan sensorik lainnya, selanjutnya untuk perkembangan sosial dan emosional pada anak usia 3 tahun, sudah lebih senang bermain bersama teman sebayanya. Hal ini sebenarnya dapat melatih kemampuan komunikasinya menjadi lebih baik. Ini adalah satu perkembangan pesat yang bisa orang tua lihat saat anak mencapai usia 3 tahun. Nah, tak mengherankan saat sesi playdate, mereka juga sudah mampu mandiri sehingga memberikan kesempatan bagi orang tua untuk memiliki waktu sendiri untuk berbincang dengan teman. Meskipun begitu, bukan berarti orang tua tidak lagi melihat pemandangan pertengkaran kecil yang dilakukan oleh anak dan temannya. Sesekali kita juga mungkin masih perlu membantu dan mengarahkan mereka untuk segera menghentikan perkelahian kecil yang terjadi. Saat anak lebih ramah, ingatkan dia untuk mempraktikkan kemampuan sosial yang harus mereka miliki. Contohnya dengan memahami kapan untuk mengatakan tolong, terima kasih, dan maaf kepada orang lain. Lalu kemudian ada perkembangan bahasa pada anak. Nah, saat ini anak yang berusia 3 tahun sudah memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi. Orang asing bisa mengerti apa yang ia ucapkan. Ia juga sudah bisa membuat kalimat panjang dan bisa melakukan percakapan 2 arah menggunakan 2-3 kalimat. Pada usia tersebut, anak juga sudah bisa memiliki kemampuan untuk memperkenalkan dirinya, siapa namanya, usianya, jenis kelamin, dan setidaknya sudah mengenali atau menyebutkan satu teman dekatnya. Tak hanya itu, anak juga idealnya sudah bisa menyebutkan berbagai benda umum. Yang terakhir itu mengenai perkembangan seni pada anak. Nah, perkembangan seni pada anak usia dini adalah salah satu proses pencapaian anak dalam bidang seni dengan berpatokan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini. Melalui aktivitas seni dapat meningkatkan daya cipta serta kreativitas yang orisinil dan bersifat individual. Nah, di sini terdapat berbagai aktivitas yang bisa kita terapkan untuk mengembangkan aspek seni pada anak usia dini. Nah, di antaranya yaitu ada mencoret-coret krayon, lalu ada mewarnai gambar, buat karya seni mozaik, lalu ada bermain play-doh, lalu ada berkreasi dengan stik es krim, berkreasi dengan manik-manik, dan lain sebagainya. Hubungan orang tua dengan anak adalah salah satu ikatan paling istimewa. Tak heran jika para orang tua memberikan segala hal yang terbaik bagi anak untuk tumbuh kembang mereka. Semua upaya telah dilakukan, baik memberi kasih sayang maupun pendidikan yang baik untuk perkembangannya. Untuk itu, marilah kita wujudkan orang tua yang berpendidikan tinggi, berbudi pekerti luhur, agar dapat mencerdaskan anak-anaknya kita nanti. Sekian penjelasan materi dari saya. Semoga apa yang saya bahas pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Nasi goreng rasanya gurih dimakan di negara Kenya. Ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Hani Yusliani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.